Ya, halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi ya, yuk kita di Happy Life. Hari ini kita mau bahas satu topik, yaitu bagaimana sih menemukan harta karun. Nah, setiap orang pasti punya menginginkan harta karun. Harta karun ini seperti sesuatu yang sangat berharga, tetapi orang selalu mencari, mencari, dan mencari. Sebetulnya harta karun itu ada di mana, dan bagaimana kita bisa menemukan harta karun? Yuk kita dengerin bareng-bareng Andre ya. Andre Wijaya, seorang coach. Hari ini bersedia berbagi. Terima kasih. Selamat datang, selamat malam. Selamat bergabung kembali. Aduh, terima kasih banget ya. Silakan ya. Dre. Terima kasih Cimali. Terima kasih Lause Shirley, Ko Triyono sama Bu Haryati. Nah, saya tadi ada diminta tolong, topiknya kebetulan kan menemukan harta karun nih. Nah, menemukan harta karun maksudnya gimana sih? Nah, kebetulan banget saya berkesempatan mendampingi salah satu guru saya, yaitu mengembangkan beberapa orang, terutama dalam kategori ini sales ya. Dan saya beruntung kemarin baru masuk ke salah satu BUMN, dan ada beberapa perusahaan TBK, dan saya benar-benar beruntung di mana saya dikasih kesempatan. Dan saya mengembangkan terutama sales, kebanyakan tuh yang udah mau dipecat. Kan Wow. kita semua tahu ya, yang namanya sales, kalau nggak capai target, udah pasti di-cut. Karena sales tuh turnover tinggi banget. Nah, kebetulan yaitu saya suka banget dunia manusia dan saya ditugaskan untuk mengembangkan mereka menjadi lebih baik. Nah, saya izin share ya salah satu coach saya mungkin. Nah, ini Juni omsetnya masih di angka 4,8 miliar. Dan ini kalau nggak achieve dan tetap masih segini biasanya akan langsung di-cut. Saya ada memberikan pelatihan ke beliau, saya ada gali potensi beliau, bahkan semua hambatannya saya coba bantu, dan kebukti di Juninya langsung melonjak tajam kan. Langsung ke, ini satu sales langsung ke 57 miliar omsetnya di bulan Juli. Nah, yang namanya manusia kan pasti ada up and down ya, itu udah pasti. Nggak mungkin manusia naik terus, itu bohong. Nah, di bulan Agustus beliau sempat down tuh. Ketika beliau sempat down, kelihatan tuh omsetnya langsung turun. Turun sekitar lumayan banyak kan ya. Dan itu saya bantu lagi, saya dengarkan keluh kesah beliau, saya cari penyebab kenapa beliau down dan sebagainya, lalu saya bantu lagi dan terbukti tuh di September ini achievement beliau paling besar selama beliau kerja di sales, 65 miliar satu sales. Dan ini udah otomatis di September beliau udah aman, beliau nggak akan dipecat tuh. Nah, ini salah satu sales pertama. Nah, berikutnya sales kedua. Ini sales kedua. Untuk omset beliau langsung kasih income-nya tuh, hasil komisinya. Aslinya 120 juta, cuma dipotong pajak tuh 96 jutaan sekian. Dan ini di kanan tuh testimoni beliau. Jadi dari testimoni aja kelihatan sebenarnya kita ini hebat, manusia ini sebenarnya hebat. Tapi yang menghambat manusia itu adalah pikirannya sendiri, pola pikirnya sendiri. Kemarin kan yang sesi sebelumnya saya ada bahas tentang Cilina. Cilina bayangin deh kalau Cilina punya deposito 10 miliar. Nah, di sini unik nih, kalau buat teman-teman yang hadir ya, atau teman-teman yang nanti bisa nonton lagi reviewnya, Cilina ketakutan mau ngebayangin. Artinya apa? Artinya dia tidak mengizinkan dirinya punya 10 miliar. Nah, ini banyak. Sebenarnya manusia bisa nggak mendapatkan income yang besar? Bisa banget. Hambatannya satu, mereka nggak yakin itu doang kok. Bahkan yang terakhir banget. Ada sales yang saya bantu, beliau percaya nggak percaya, dulunya supir bus. Supir bus merantau ke Jakarta jadi sales. Sekarang income-nya udah di atas 50 juta sebulan dari komisi doang. Siapa yang nyangka supir bus minderan, selalu kalah, bahkan terakhir hampir dipecat. Tapi kebetulan saya dikasih kesempatan untuk memperbaiki sumber daya manusia di sana dan syukurnya berhasil. Nah, jadi harta karun yang kita bahas ya hari ini, ya ini, bagaimana sih kita memaksimalkan potensi kita diri sendiri. Nah, sebelum masuk, semua masalah tuh pasti dari kacamata sih pada umumnya. Semua manusia hebat.
Nih, gampangnya kayak gini. Kita dibatasin pola pikir kita atau enggak, gampangnya kayak gini. Ketika si Monik bilang, misalkan ya, siapa ya? Misalkan Bapak X nanti bakal punya 30 perusahaan loh. Kebanyakan orang akan langsung denial tuh atau menolak. Ah, nggak mungkin lah. Nah, artinya dia membatasi diri dia sendiri. Percayalah, itu nggak akan sampai beneran. Sekalipun punya modal, saya berani garansi. Karena saya bersyukur saya bisa dampingin guru saya, jadi saya dapat pengalaman sedikit-sedikit. Saya melihat semua para direksi dari BUMN dan beberapa perusahaan TBK, mereka mindset-nya tuh nggak membatasi diri loh, ternyata. Itu yang bikin mereka bisa besar dan besar. Jadi yaitu kebanyakan dari kita membatasi diri kita. Misalkan kita bisa punya 10, dan kita menganggap 2 itu udah lebih dari cukup. Nah, ini masalah utama. Kenapa kita nggak bisa minta harta karun? Ya karena kita udah merasa 2 udah cukup. Padahal, saya izin panggil teman-teman ya. Padahal teman-teman pernah kebayang nggak seandainya kita punya 10? Berapa banyak orang bisa kita bantu? Zaman sekarang meskipun bantu nggak melulu soal materi, bisa tenaga, bisa waktu. Pertanyaannya kan satu, badan kita satu. Setuju ya teman-teman? Badan kita satu kan di sini, tangan kita 2. Bagaimana kita mau bantu banyak orang di saat identitas kita cuma satu? Saya banyak menemukan entah mengapa beberapa orang menganggap materi secukupnya adalah dari cukup. Saya setuju kok dengan itu. Tapi pertanyaannya, tentunya kita semua pasti ingin jadi bantu banyak orang ya. Saya yakin Cimoni pengen bantu banyak orang, Ko Triyono pengen bantu banyak orang, Bu Olive pasti pengen bantu banyak orang. Dan Raul Susiari juga pasti pengen bantu banyak orang. Saya yakin banget. Nah, jadi inilah maksudnya kenapa saya izin berbagi dari pengalaman saya bisa salah, tapi saya juga bisa benar. Jadi, yang saya ingin share adalah ya ini, kita nggak akan bisa menemukan harta karun selama kacamata kita masih salah. Selama kita membatasi diri kita sendiri. Nah, saya punya cerita. Teman-teman pasti tahu yang namanya gajah ya. Gajah tahu kan ya? Nah, di zaman India dulu, ketika kerajaan sistemnya masih kental banget, buat teman-teman yang tahu atau pernah dengar, sistem kerajaan India dulu adalah gajah loh. Cimonik pernah dengar sistem kerajaan di India dulu dinilai oleh gajah? Saya tahu gajah itu sesuatu yang sangat berharga ya. Tapi kalau sistemnya seperti apa saya kurang tahu. Oh iya. Nah, kebetulan buat teman-teman yang Buddhis mungkin pernah dengar Suneng Xiu ya. Nah, beliau guru saya, beliau pernah cerita di zaman dahulu itu kerajaan di India, meskipun kerajaannya baru berdiri, tapi dia punya gajah yang taringnya banyak atau yang badannya besar, itu bisa langsung dihormatin loh. Karena saking precious-nya atau saking berharganya sosok gajah di zaman dahulu ya. Nah, jadi dulu tuh gajah di kerajaan India sangat-sangat berharga. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang. Saya izin share ini, tapi abis ini teman-teman jangan sampai buka sirkus ya. Tahu nggak gimana cara sirkus melatih gajah? Sirkus itu nggak melatih gajah besar, tapi mereka melatih gajah yang 2 tahunan. Ini cara ngakalinnya. Cara ngakalinnya adalah mereka dipasung. Dan ironisnya, 2 meter dari mereka dipasung, ada induknya. Sengaja ditaruh induknya 2 meter. Tujuannya apa? Ketika seorang anak gajah melihat induknya, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin dia ingin melepaskan diri mencari induknya. Yes, itu yang dilakukan. Selama bertahun-tahun digituin terus. Tapi kan dia nggak berdaya kan sama pasung ini. Pertama, badan masih kecil. Terus kedua, induknya sengaja taruh sehingga si gajah ini terus berusaha, dan terus berusaha. Tapi hasilnya adalah selalu gagal. Karena pola ini berulang, disinilah sang perusahaan sirkus berhasil menaklukkan gajah. Ketika badannya udah lebih besar daripada pasungnya, si gajah udah nggak berdaya. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman frustasi sebelum-sebelumnya udah membentuk dia.
percuma gue lawan kasarnya, gue juga nggak akan berhasil kok selama ini. Dan inilah sistem sirkus membentuk atau melatih seorang gajah sehingga menurut. Makanya kalau kita ngeliat kok gajah sebesar itu takut sama manusia kan? Ya ini strateginya, dari kecil udah dibentuk. Nah, maksudnya apa? Sama kayak kita nih, teman-teman. Berapa banyak dari kita mungkin tanpa sadar ya, kita dititipin mindset dari kecil, ngapain sih jadi orang kaya? Orang kaya itu jahat. Sinetron Indonesia nih, biasa ngegambarin orang kaya itu jahat. Ada yang nyadar gak? Sinetron Indonesia paling banyak orang kaya digambarin sosok yang jahat, sosok yang suka menindas. Nah, akhirnya beberapa orang Indonesia tuh malas kaya sebenarnya. Padahal dan akhirnya kaya sama dengan orang jahat, kaya sama dengan tabu, kaya sama dengan nggak mensyukuri nikmat Tuhan. Padahal apa hubungannya kan? Kan saya yakin nggak ada ayat di agama apapun ya, koreksi kalau saya salah, yang melarang untuk jadi orang kaya. Koreksi kalau saya salah. Tapi setahu saya nggak ada. Dan inilah yang membuat kita akhirnya membatasi diri kita. Kita nggak mampu, kita nggak bisa menemukan potensi diri kita selalu merasa rendah diri dan sebagainya. Nah, jadi dari gajah ini ya kita bisa belajar. Sebenarnya harta karunnya udah ada di dalam diri kita. Tapi yang jadi masalah, kita membentuk diri kita atau kita membatasi pikiran kita sehingga kita nggak bisa menggali. Dan ini banyak banget saya temukan, terutama di masyarakat Indonesia. Dan saya nggak tahu teman-teman nyadar atau enggak. Kita dibentuk untuk nurut dari awal. Ada yang nyadar nggak? Ini sistem bekas penjajahan Belanda. Orang Belanda nggak mau masyarakat Indonesia pintar. Kenapa? Karena ketika mereka pintar, mereka bisa ngelawan. Akhirnya diturunkanlah berbagai macam sugesti. Yang pertama, nggak perlu kaya. Yang kedua adalah, kalau misalkan, nyadar nggak di Indonesia, ketika terutama di sekolah ya, koreksi kalau saya salah, orang Indonesia ketika ditanya, murid-muridnya jarang ada yang jawab loh. Banyak kan pasif. Ada yang nyadar nggak? Tapi lain cerita di luar negeri. Mereka lebih aktif menjawab pertanyaan guru-guru. Nah, kayaknya kalau jawab, kalau di Indonesia tuh takut salah. Yes, betul. Nah, itu bekas turunan dari Belanda, Ci, yang kita bawa turun-menurun. Emang kita di set nggak boleh berani bersuara. Kita di set ketika kita salah, kita akan dipojokkan terus. Ini strategi mereka. Makanya saya dulu selalu heran dulu. Saya selalu mencari jawaban. Kenapa ya? Bule itu pinternya di film luar biasa. Orang-orang Asia film Indonesia tuh kalahnya jauh. Emang apa sehebat itu bule? Kan sama-sama manusia misalkan. Nah, ternyata saya menemukan banyak mindset yang tertanam di masyarakat Indonesia yang nggak mendukung mereka untuk berkembang. Saya nggak bilang semua ya, tapi beberapa ada. Dan nyadar nggak, yang berkembang itu justru yang sekolah keluar. Kenapa? Karena ketika mereka sekolah keluar, mereka dapat mindset baru. Mereka bisa membuka wawasan mereka dan sebagainya. Jadi sebenarnya, selama pola pikir kita nggak salah, kita bisa kok melebihi siapapun selama kita mau ya tentunya. Itu sih. Dan nyadar nggak, kita paling gampang diadu domba. Nyadar nggak? Jadi kalau misalkan kita ingin dihancurkan, gampang. Masyarakat luar tuh gampang banget. Nggak perlu turunin tentara, cukup diadu domba kok. Itu cara paling gampang. Oke, ada pertanyaan. Jadi kayak masuk ke zaman penjajahan dulu kan, tinggal diadu domba aja kan beres ya. Yes. Dan itu hebatnya Belanda. Mereka bisa mempertahankan sampai sekarang beberapa. Wow. Berarti karena konsep ini sudah menjadi seperti tradisi. Jadi sulit sekali untuk dirubah ya. Jadi udah kayak kebudayaan ya, Dre. Betul sih. Ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan yang mau bertanya boleh, interaktif kok ini. Ini lagi berpikir, kayaknya iya ya, dulu saya begitu.
Sepertinya semua lagi apa sih? Throwback ke masa lalu. Ya, yang di sini ada yang lagi jualan nggak? Maksudnya lagi jualan atau lagi meningkatkan omset? Teman boleh pakai nih tips and triknya nih. Nah, gimana sih cara jualan yang efektif? Nah, otak manusia ini saya pernah share sebelumnya, saya lupa, terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Nah, kebanyakan sales atau penjual biasanya ngomongin tentang produk dan produk, benar ya? Dan kita semua punya otak paling atas tuh, namanya reptil. Misalkan, ini contoh nih, bagaimana reptil bekerja? Misalkan saya ke Laususieri kan baru kenal nih, pikiran Laususieri otomatis saya yakin 80% reptil. Beliau akan menganalisa saya. Kenapa? Karena kita belum kenal sebelumnya. Lain cerita ke Cimonik, saya yakin Cimonik nggak sepenuhnya reptil, meskipun masih ada mungkin. Cuman beda porsi. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau dalam jualan, kita mesti mengenali nih, manusia punya otak bagian yang namanya reptil. Nah fungsi otak reptil apa sih? Untuk melindungi diri kita. Maksudnya kayak gimana? Nah saya izin tanya nih, seandainya saat ini teman-teman gempa nih, apa responnya? Keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah. Nah itu otak reptil. Oke. Ada yang bilang keluar dari rumah. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Mati. Iya, maksudnya lo kok goyang-goyang gitu. Oke. Pak Ananda, bagaimana Pak Ananda? Ngikutin dulu, tadi aja sempat putus. Kalau Pak Triono Jaringannya kira-kira, kurang bagus lagi tadi. Jadi pindah-pindah Oke. tempat dulu. kalau Pak Triono kalau ada gempa kira-kira apa yang dilakukan? Ya kabur lah. Kabur ya. Ya saya juga sih pernah juga kayak gitu. Saya buru-buru cari tangga darurat. Pak Ananda tuh punya pengalaman beneran. Oh, boleh share Pak Ananda? Boleh sharing kok pengalamannya? Pas gempa Jogja, kok ngalaminnya kok? Iya, kebetulan saya di sana. Goyang banget ya. Jadi sampai nggak bisa jalan ya. Bukan lagi goyang, mau bangun dari kasur aja, dari ranjang tuh nggak bisa. Aduh, Jatuh dulu. Oh, serem. Plafon juga pada hancur, tapi ya itulah pengalamannya. itu otak reptil tuh. Nah, buat teman-teman yang dagang, biasanya langsung dagang nih, ngomongin produk, bla bla bla. Nah, buat manusia itu nggak menarik, teman-teman, kecuali dia lagi butuh. Karena ketika dia lagi nggak butuh, kita ngomongin produk, otak reptilnya naik. Apapun yang kita ngomongin sampai berbusa, dia nggak akan dengerin. Nah, jadi teman-teman boleh review nih. Kalau misalkan, kok saya dagang gagal mulu ya, atau kok nggak berhasil-berhasil ya. Jangan-jangan ketika masih mode reptil, kita langsung ngoceh. Itu nggak efektif. Nah, ini yang dilakukan oleh semua yang saya coba latih, terutama para sales-sales. Jadi, kalau ingin jualan, atau kalau misalkan kita ingin, nggak usah jualan deh, pernah nggak kasih tahu orang, orangnya bebel, nggak mau dengerin kita, padahal demi kebaikan dia. Ya Pernah? benar. Sering ngalamin. Nah, itu namanya otak reptil. Oh. Jadi, semakin kita ngoceh, semakin nggak didengerin loh. Karena, Oh. nih, Terus gimana caranya? Nah, Biar dia tangkap. nah ya, nanti saya share trik-triknya nih. Nah, karena sifat otak reptilnya ada 3. Dia lari, flee, dia freeze atau diam, atau dia nyerang balik. Nyerang balik maksudnya kayak gimana? Ketika kita lagi nasihatin orang, dia ngeyel. Pernah ketemu teman-teman? Kamu harusnya kayak gini-gini. Kayak lu udah lakuin aja. Nah, itu ngeyel tuh. Itu artinya otak reptil dia lagi nyerang kita. Terus, kalau freeze kayak gimana? Kalau freeze, lu lakuin ini ya, karena ini baik buat lu. Dia akan ya iya aja, tapi nggak dilakuin. Karena dia nggak mau pusing. Dia pengen cepat yain, tapi dia nggak lakuin. Nah, kalau flee gimana? Lu lakuin ini ya, dia langsung loyor pergi. Dia nggak dengerin kita. Nah, ini jadi teman-teman udah gambaran ya. Kenapa ketika kita kasih tahu seseorang, atau bahkan kasih tahu anak sendiri, kok suka ada penolakan, kok suka nggak dilakuin. Nah, ini sumbernya. Kalau itu terjadi, artinya teman-teman lagi ngomong sama otak reptil orang yang bersangkutan. Nggak akan terjadi persetujuan. Akhirnya kita gedek sendiri, capek hati sendiri, makan hati sendiri.
Jadi kalau anak-anaknya dinasehati, tapi dia melakukan hal tersebut di atas, artinya dia sedang dalam kondisi otak reptil gitu ya, kira-kira ya. Otak reptilnya aktif. Oke. Nah, gimana dong supaya nurut? Gampang. Semua manusia, ini tips and trick ya buat semua. Semua manusia itu emosional. Makanya kan banyak orang tuh bilang, bentar lagi akan digantikan oleh robot semuanya. Bahkan Haitilau pun udah ada robot kan. Beberapa hotel udah ada robot. Jadi hati-hatilah dengan kamu, wahai manusia yang bekerja. Kalian akan digantikan oleh robot. Benar? Pernah dengar? Bagi saya, manusia nggak akan bisa digantikan oleh robot sepenuhnya. Kenapa? Karena manusia dan manusia butuh yang namanya emosional. Dan ini kekurangan robot. Mau secanggih apapun robot, mereka nggak akan ada emosional. Kebayang nggak, teman-teman pernah ada yang telepon CS, customer service, apapun mereknya karena kita kecewa? Iya, betul banget. Nyebelin banget kalau yang jawab komputer. Bener kan? Itu bener-bener saya nggak mau tuh. Yes, Pasti saya pencetnya 0, operator. Operator. Saya nggak mau saya tidak sudi dijawab sama komputer. Sorry aja ya. yes. Sering. Gimana dong supaya nasihat kita masuk, supaya nasihat kita didengerin, supaya orang yang ngelakuin, yaitu ajak turun dari reptil ke emosional. Caranya gimana? Orang bisa turun dari emosional, dari reptil. Pertama, dia terharu sama kebaikan kita. Itu nomor 1. Teman-teman, saya nggak tahu agama apapun kayaknya ngajarin deh. Ketika orang lagi emosi, kasihi dia. Bener, ada yang pernah dengar? Jangan benci dia, tapi kasihi. Pernah dengar? Teorinya kan gampang, praktiknya susah loh. Boro-boro mengasihi, lihatin juga udah sebel. Ini jujur loh jawaban dari hati. Iya, Ci. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Ci. Nah, ya itu. Jadi ketika orang lagi annoying atau lagi menyebalkan, itu otak reptilnya lagi aktif tuh. Nah, selama kita lawan atau kita force, otak reptilnya makin kuat. Mau nasihat nggak akan masuk. Ini yang terjadi dengan anak-anak. Kebanyakan orang tua, ketika anak-anaknya lagi ngambek, langsung nasihatin. Nggak akan masuk, saya berani taruhan. Kecuali pakai power. Orang tua kan punya power atas anaknya. Tapi ada kelemahan kalau pakai power. Anaknya bisa trauma. Jadi gimana? Jadi adalah salah satunya cari. Saya izin tanya ya. Maksudnya kalau pakai power itu mungkin dengan kekuatan fisik gitu ya? Yes, fisik atau status. Kata-kata keras atau bentuknya seperti pukulan ya. Jadi ini dipertegas dulu gitu maksudnya. Yes. Atau status. Mama nggak akan beliin apa yang kamu mau. Itu kan udah ancaman status. Mama akan cut uang jajannya. Ya. Nah, itu yang terjadi tuh. Betul banget, Puci. Oke, jadi solusinya gimana? Siapa kasih nasihat? Tapi kan gini, kata-kata tapinya muncul terus. Dia kasih nasihat, tapi kan begini. Ada yang nyadar nggak polanya? Nah, itu lagi kondisi otak reptilnya aktif. Jadi semua masukan akan di-reject otomatis. Orang yang menolak ya intinya ada banyak sekali penolakan ketika kita mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, itu jadi terjadi penolakan. Jadi akhirnya jadi kayak mental gitu loh. Itu kejadian dan reaksinya kan seperti itu gitu maksudnya. Betul. Dan tips and triknya gimana? Pertama, ini tips ya, selalu pakai kata saya nggak bisa membayangkan kalau di posisi kamu. Ini kata-kata hipnotik yang saya pelajari. Seketika reptilnya akan merasa, ih, ini orang pahamin gua tanpa dia sadar. Tapi kebanyakan orang di lapangan, ketika misalkan kita lagi curhat, langsung jebret, lu harusnya kayak begini, lu kenapa nggak kayak begini? Atau ditanya baliknya kayak gini, kalau lu ngeluh, duit lu balik gak? Nah, biasa tuh sebagai korban itu nyebelin. Jadi hindarin kata langsung. Pertama, paling bahaya judgment. Judgment level reptilnya langsung level 2. Pertahanan langsung level 2.
akan sia-sia kita. Jadi hindari judgement ya. Ya, judgement hati-hati. Judgement, terus hati-hati kata-kata gue bisa merasakan. Gua bisa Jadi jangan merasakan. coba-coba kalau Anda tidak punya pengalaman itu, jangan coba-coba mengatakan itu ya. Harus sesuai kenyataan. Halo saudara-saudara. Keluarin kata-kata, ya enak lu nggak ngerasain. Bagi gue itu besar loh. Nah itu reptilnya aktif tuh. Jadi yang pertama, gue nggak kebayang kalau di posisi lu. Yang kedua, hindarin kata gue bisa merasakan. Karena manusia akan protes. Lu nggak ngerasain kok apa yang gue rasain. Hidup lu enak, hidup gue menderita. Oke, terus berikutnya adalah mencoba memahami kondisi dia. Caranya gimana? Caranya bertanya. Biarkan dia ceritakan kronologisnya. Dan kalau bisa kita masuk ke dalam cerita dia. Nah, ini tips nih buat menaklukkan reptil. Bisa dipakai buat jualan juga. Terutama buat misalkan ada beberapa ingin melatih orang nih, pakai banget. Jadi kok di lapangan kok susah banget diatur, artinya otak reptil aktif. Bukan berarti dia nggak mau dengerin kita, dia beranggapan lu nggak mau ngertiin gua, makanya kenapa gua harus dengerin lu. Tapi kalau kita baikin dan dia kesentuh, dia akan respect sama kita dan dia akan tanpa sadar mempersilahkan kita menasehati dia. Emang butuh waktu, tapi long last atau alias lama. Kayaknya semua lagi bingung. Butuh waktu. Lama kali ya. Kayaknya udah berasa lama aja gitu. Nggak ada cara lain. Karena menaklukkan otak reptil dengan cara mengerti kondisi dia. Itu doang sih caranya. Cerita malu dibela kagak. Katain iya. Udah lah, males. Iya. Itu biasa reaksi yang terjadi dari hati seorang yang merasa kesel karena persoalannya bukan dibelain, malah ujung-ujungnya itu kan salah lu gitu kan. Betul. Dan ini kalau kita misalkan langsung, terutama buat yang punya anak remaja, ini cukup bahaya. Kenapa? Terutama anak remajanya wanita ya. Saya pernah menterapi beberapa anak remaja wanita yang dia akhirnya punya trust issue ke orang tuanya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya pergaulan bebas. Kenapa? Karena di luar sana ada laki-laki loh yang bisa memahami dia. Siapa yang nggak kelepek-kelepek? Di rumah dia nggak di ngertiin. Keluar ada yang ngertiin dia. Habis tuh, saya banyak banget menterapi orang-orang seperti itu. Ketika saya tarik benang merahnya, kasusnya sama semua. Karena tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan di rumah, akhirnya dia menjadi keluar seperti itu, ya. Intinya kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi ini berlaku untuk semua ya, tidak hanya anak, tapi mungkin dengan segala interaksi kita dengan segala lapisan. Saya rasa begitu. Betul. Harta karun yaitu ketika kita bisa memaklumi manusia, ketika kita bisa memahami dia, maka akan terjadi yang namanya relationship. Ketika terjadi namanya relationship, atau link, atau apapun itu, atau channel, disitulah hidup kita akan membaik perlahan-lahan. Itu yang saya temukan. Gitu. Kebetulan, kenapa saya bisa tahu tentang ini? Kebetulan saya ada masuk ke ring satunya Pak Pungli Semua Ringin. Dan semua yang tim-tim beliau lakukan sama persis seperti itu. Jadi saya amatin beliau-beliau, dan sama ternyata ketika kita ingin mengubah hidup, pertama pikiran kita dibenerin, pola pikir kita dibenerin. Terus kedua kita memantaskan diri kita. Kan banyak orang tuh merasa nggak pantas, janganlah gue nggak pantas dan sebagainya. Nah, tugas kita tuh mesti memantaskan diri. Tugas kita mesti menganggap diri kita berharga. Nah, itu pertama adalah untuk menggali harta karun, pola pikir kita mesti benar. Kita nggak membatasi diri. Kedua, kita mesti memantaskan diri kita. Yang ketiga, kita mesti main yang namanya pertemanan, channel, atau link. Tentunya kan dengan konsep everybody is win. Jadi nggak ada yang dirugikan. Nah, ketika itu terjadi, percaya nggak percaya, hidup kita akan jauh lebih membaik, terutama soal finansial. Nah, ketika hidup kita membaik secara finansial, kita akan jadi lebih banyak bisa membantu orang.
Menarik ya. Kita harus memantaskan diri. Artinya kita harus mengembangkan diri kita supaya bisa berdiri sejajar istilahnya. Tetapi kan memantaskan diri ini biasanya kan tolak ukurnya adalah materi ya biasanya. Jadi kebanyakan kalau orang yang sepertinya berada di tidak sejajar itu mungkin ada rasa yang kurang rendah diri lah, takut dipikir cari muka lah. Nah, gimana tuh untuk ngatasin itu? Nah, menarik nih, takut dipikir cari muka. Itu kan balik lagi ke frame atau kacamata. Nah, saya banyak menemukan atau menterapi orang-orang yang menderita karena terpengaruh oleh gue mesti baik di hadapan orang. Ini bahaya nih. Bahkan udah ada yang depresi, saya menemukan itu. Jadi, pertanyaan bagus nih buat dari Simoni. Jadi, kebanyakan orang terlalu memusingkan apa persepsi orang. Ini yang bikin hidup kita nggak tenang. Hidup kita nggak tenang, hidup kita nggak bahagia. Jadi, ya lebih baik belajar cuek sih. Karena kita nggak bisa ngontrol persepsi orang. Saya cuma bisa ngontrol pikiran saya dan persepsi saya. Ketika saya mencoba untuk mengontrol persepsi orang lain, saya akan menderita. Ketika saya menderita, saya nggak akan bisa mengembangkan potensial saya. Dan saya nggak akan bisa menemukan harta karun saya. Iya, nggak ada cara lain. Ini sulit loh, Dre ya. Karena yang namanya kita belajar cuek ya. Ini betul-betul kita harus lepaskan keinginan kita terhadap segala sesuatu. Karena kata cuek sendiri itu bisa kelihatan di permukaan aja, tapi di dalamnya masih ada keinginan. Gimana kita bisa cuek 100% kalau kita masih ada keinginan? Yes. Cueknya dalam konteks persepsi orang lain. Itu maksudnya biarin aja deh, itu terserah kamu mau anggap saya apa, yang penting saya ya begini gitu. Ya, betul. Manusia merefleksikan dirinya dari kata-kata tanpa dia sadari. Karena saya license Neuro-Linguistic Programming. Jadi saya udah terbiasa mengamati pola-pola kalimat seseorang tuh. Jadi nggak happy karena jadi terbatas atas pendapat orang lain kepada kita. Yes. Ya, jadi akhirnya hidup kita tuh harus seperti orang lain inginkan ya, bukan kebebasan yang harusnya kita dapatkan ya, betul begitu ya. Yes. Nah, bagaimana belajar cuek ya? Kadang-kadang gini, kita mungkin sudah cuek, kita sudah ya udahlah terserah dia lah gitu kan. Tapi ada satu, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut ya, dia kan tuntutannya merupakan kayak rengekan yang balik lagi ke. Nah, kalau bagi yang belum pernah nonton boleh ya, di YouTube itu ada yang kupas tuntas tentang hipnotis ya. Itu kan seperti orangnya kayak terhipnotis, direngekin terus maunya begini. Jadi kayaknya kesannya kita tuh dibuat panik, dibuat gimana, itu kayaknya ada kombinasi kali ya ke sana ya, Dre. Betul. supaya kita nggak terpengaruh ya. Betul. Jadi tipsnya gimana? Tipsnya yang saya pernah sharing tuh, yang buku Filosofi Teras, Stoisme, itu tipsnya. Latihan, memisahkan mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa dikontrol, itu tipsnya. Selama kita sering latihan ini, perlahan-lahan akan lepas. Kita akan bodo amat sama persepsi orang. Bukan bodo amat, bukan berarti kita nggak mau bantuin orang ya, tapi kita akan mulai lihat, kita akan lebih wise tanpa kita sadari. Nah, selama ini kita masih kecampur nih. Ketika misalkan kita dikatain, harusnya lo nggak ngatain gue kayak gitu. Kan kata-kata dia kita nggak bisa kontrol. Tapi kita menuntut mengontrol. Nggak ada orang yang mau dikontrol. Kita cuma bisa ngontrol diri sendiri. Nah, yang bisa kita kontrol yaitu pikiran kita, ucapan kita sendiri, perasaan kita, sama tindakan kita. Sisanya kita nggak bisa kontrol. Itulah sumber penderitaan kita semua. Kita berupaya untuk mengontrol persepsi orang. Itu nggak akan bisa kok. Dan harus menjadi yang baik itu sesuai yang orang inginkan, itu kan satu beban ya sebetulnya. Itu. Dan betul banget. Dan gara-gara itu dulu kan saya sampai ke psikiater, sampai minum obat. Karena saya nggak ketemu solusinya. Dan ketika saya mengambil license terapi,
saya menemukan, oh ternyata ini penyebab penderitaan saya. Saya berupaya mengontrol orang lain untuk tidak ngatain saya. Saya berupaya untuk mengontrol supaya kejadian yang tidak saya senangi tidak terjadi. Dan itu kan nggak mungkin banget. Teman-teman ada yang bisa mengontrol hujan nggak di sini? Jadi kita memang tidak bisa kontrol ya apa yang orang ingin katakan, pikirkan tentang kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Seperti itu ya, Andre ya. Betul. Saya izin kasih contoh kasus. Misalkan paling banyak kita dikatain apa sih? Ih sombong lu. Misalkan, ih sombong lu. Sombong banget lu sekarang. Nah, biasa kita nggak terima kan dikatain sombong. Kenapa kita nggak terima? Karena kita tanpa sadar udah melabel diri kita sama dengan orang baik. Kita paling nggak bisa dengar kata sombong, karena itu bertentangan dengan definisi baik. Setuju nggak teman-teman? Akhirnya kita protes. Sombong kenapa? Bener? Ini kelemahan manusia nih. Dikatain sombong, terus apa lagi ya? Munafik. Munafik. Pelit banget sih. Belit banget ya. Nah, karena kita tanpa sadar kita udah label diri kita, misalkan saya Andre sebenarnya orang baik. Kita nggak akan bisa terima kata-kata seperti itu. Kita menderita akhirnya. Tanpa sadar nih, kita semua udah ada label. Saya ini orang baik tanpa sadar. Tapi saya nggak tahu stikernya di mana. Masing-masing orang nempelnya kan beda-beda. Oke, jadi kita melabeli diri kita sendiri ya. Yes. Kita menamai diri kita sendiri dan kita memaknai bahwa diri kita tuh harus begini, harus begini, harus begini. Yes. Sehingga ketika itu terjadi harusnya upside down, terbalik, kita nggak terima. Kitanya sendiri yang nggak terima. Yes. Oh my God. Yes. Akhirnya ketika itu terjadi, kita jatuh ke perangkap dia dan kita bisa dimanipulasi oleh dia. Caranya gimana? Caranya dengan mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan labelnya kita. Lu kok jahat banget? Kita kan teman, kenapa lu nggak mau bantu? Wow, gejolak batin tuh. Gejolak batin. Begitu dibacain lagi. Lu tau nggak? Lu tuh kan sebenarnya ini, lu harusnya begini, lu nggak Yes. begitu lo. Yes. Dengan profesi lu seperti ini, lu harusnya tuh jadi orang yang begini. Jadi seakan-akan itu sudah ada stigmanya udah nempel gitu. Yes. Fatal kan? Tapi karena ketidakterimaan kita akan label kita yang terusik, akhirnya kita mulai mendengarkan persepsi orang. Akhirnya orang itu akan dengan mudah memanipulasi kita. Itu si siklusnya kayak gitu-gitu aja kok sebenarnya. Saya berani taruhan, beberapa dari kita mungkin membeli produk teman kita karena rasa nggak enak hati. Benar? Bukan karena kita butuh produk dia. Beberapa mungkin, saya nggak bilang semua. Itulah buktinya. Nah, ketika kita masih hidup seperti ini terus, ketika kita nggak bisa memisahkan mana yang kita bisa kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol, akhirnya kita nggak bisa menggali harta karun kita sendiri. Kenapa? Karena kita sibuk di permukaan tanah. Kita nggak sibuk menggali, melihat lebih dalam diri kita, tapi kita sibuk di tanah, dengar kiri kanan, lihat atas bawah. Itu kuncinya. Nah, Artinya kita jadi sibuk melihat apa yang orang inginkan dari kita, apa semua. Tanpa sebenarnya kita juga tidak tahu ya, kita tuh sebenarnya orang yang seperti apa kali ya. betul. Dan kita punya tujuan, purpose life kita tuh apa. Itu kadang-kadang kita juga suka nggak jelas tuh. Iya. Tujuan hidup kita biasa nyampur nih sama tujuan hidup orang tanpa sadar. Karena kita sibuk di atas. Pengen sama deh. Iya. Iya pasti tanpa kita sadar tuh. Ya, nah ini menarik sih ya, karena memang kalau orang ketika mengatakan saya pengen seperti dia, artinya ada satu standar ada higher standard yang kita lihat dari orang tersebut. Ada satu kualitas baik lah yang kita lihat dari orang tersebut ya. Itu juga kan mempengaruhi kita punya persepsi tentang diri kita sendiri. Yes. Betul. Ya. Nah,
bagaimana cara untuk kita bisa memisahkan bahwa ini adalah diriku, ini adalah dirinya, gitu. Aku tuh hanya ikut-ikutan, gitu. Sebenarnya aku nggak begitu loh, gitu. Nah, pertanyaan menarik nih. Ini ada tipsnya. Tips paling gampangnya. Boleh keluarin salah satu contoh statement nggak, Ci? Boleh, silakan. Ya, Cici. Statement yang Cici maksud. Misalkan saya bla 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 bla. Saya mesti bla bla bla. Tapi dalam hati kayaknya nolak, nuraninya nolak. Kayaknya gue nggak mau ini deh. Tapi kenapa gue mau ya? Ada nggak? Gini, saya mesti baik sama saudara-saudara saya. Nah, itu keluar. Nah, Saya ini mesti tipsnya. baik sama saudara-saudara saya. Nah, ini tipsnya nih, teman-teman. Teman-teman pasti pernah belajar bahasa Indonesia ya. Suatu statement, saya ulangi, suatu statement biasanya bermasalah pertama di predikatnya. Oke, kita cek ya. Saya mesti baik sama saudara-saudara saya. Predikatnya yang mana? Ada yang guru bahasa Indonesia? Mungkin boleh bantu? Nggak ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Oh, iya. Saya mesti baik dengan apa tadi, saudara-saudara saya? Saudara-saudara saya. Yes. Predikatnya yang mana? Subjek, predikat, objek, keterangan. Predikat baik. Saya mesti baik Sama saudara-saudara saya. Saudara saya. Oke. Nah, biasanya masalah manusia gampang diceknya dari statement dia apa, kita cek predikatnya. Di predikatnya itu bermasalah pasti. Tadi kan predikatnya baik. Nah, kata baik ini kita caca ke bawah. Caca apa ya bahasanya? Kita breakdown. Iya, kita breakdown lagi ya. Yes, maksudnya gimana? Apa definisi baik menurut Cimoni? Harus menolong. Harus menolong, apalagi? Terus harus tetap berhubungan baik. Oke, harus tetap berhubungan. Saya izin catat ya. Apalagi? Ya, pokoknya harus bantulah gitu. Harus bantu. Kalau ada kesusahan ya harus bantu. Terus kalau ada kumpul-kumpul harus hadir gitu. Harus tetap berkomunikasi. Harus tetap tanya kabar ya. Harus komunikasi. Oke, nah ada banyak kan? Dari satu kata mengandung banyak turunan kan? Oh iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Dari semua turunan ini, mana yang bikin Cimoni cukup menderita atau cukup bikin protes? Kayaknya gua nggak bisa kayak gini deh. Harus menolong, harus tetap berhubungan baik, harus bantu kalau ada kesusahan, harus kalau kumpul-kumpul harus hadir. Harus akur. Nah, itu. Ini keluar lagi nih. Harus akur. Ada satu ya, harus akur. Yes. Nah, itu yang paling berat karena nggak setiap kali punya pendapat sama kan. Yes. Nah, keluar lagi kan predikat berikutnya. Harus akur. Nah, kita gali lagi ke bawah. Apa definisi akur menurut Cimoni? Teman-teman yang minggu kemarin kan masih ingat kan lapisan bawang? Kita kupas-kupas. Karena asumsinya udah nimbun. Ya. Nah, ini contoh. Apa definisi harus akur? Harus akur itu harus mengalah. Nah, di sini letak masalah terjadi. Harus mengalah. Oke. Ahli dari mana yang apa ya? Ajaran, ada nggak ajaran yang mengajarkan kita harus kita mengalah 100%? Ada. Boleh tahu ajarannya dari? Banyak ya, kalau dari religius kan banyak ya, dari banyak religius semua harus mengalah kayaknya. Mengalah atau menerima. Itu bagian dari yang harus kita jalani kan, ada yang begitu. Terus ada juga ketika berikan pipimu kiri, nanti berikan pipimu kanan. Itu kan saya pernah dengar juga ya, yang seperti itu. Jadi ya banyak deh yang dalam punya konotasi arti yang sama. Yes. Nah, harus menerima bagian dari proses hidupnya kita, ya gitu-gitulah. Yes, menarik nih. Oke. Pertanyaannya, ketika ditampar pipi kiri berikanlah pipi kananmu, benar ya? Nah, pertanyaannya agak gimana gitu ya. Ya. Itu nggak salah nih. Kita coba analisa ya kata-katanya. Ketika ditampar pipi kiri berikanlah pipi kananmu.
Apakah berikanlah pipi kananmu itu artinya sama dengan minta ditampar juga? Kayaknya udah terlanjur ya udahlah. Nah, nangkep ya teman-teman? Kayaknya ya udah kan udah terlanjur terkena ya udah sekalian aja lah. Nah, ada yang nyadar nggak teman-teman? Kalau misalkan suka analisa kalimat, ada yang nyadar nggak? Nah, di sini masalah terjadi. Kayaknya udah terlanjur. Itu termasuk keterangan subjek, predikat, atau objek. Ini Udah agak berat, terlanjur nggak apa-apa. cuy. Nah, kalau bingung langsung cut saya ya. Sudah terlanjur katanya. Sudah terlanjur, masuk kategori keterangan, predikat, objek, atau subjek. Itu keterangan nih kali. Yes, keterangan apa, Cimoni? Keterangan harus mengalah. Toh dia mau ngalah ya udahlah ngalah terus aja Yes. sampai Oke, kita- habis. Yes, Udah pertanyaannya. sabar sekian lama, dikit lagi udahlah udah terlanjur Yes. sabar sekalian aja terus. Setuju. Nah, ini menarik nih. Toh udah sabar bertahun-tahun, masa iya sedikit lagi nggak sanggup? Nah, ini nih akhirnya akumulasi nih, akumulasi. Nambah dikit. Nah, pertanyaannya, setuju gak semua religion apapun itu mengharapkan kita umat manusia bahagia, siapapun itu? Ya. Setuju ya? Nah, berarti ada dua pihak kan, A dan B. Harusnya A bahagia, B bahagia. Cari jalan tengah. Mantap. A dan B, A bahagia, B bahagia. Cari jalan tengah. Berarti kalau bahagia itu kalau yang satu menderita belum benar-benar bahagia ya, harus dua-duanya bahagia. Yes. Kalau saya doang yang bahagia, hanya saya yang bahagia, dia tidak bahagia, artinya ini belum berimbang. Sebaliknya juga demikian, kalau dia bahagia saya menderita kan belum bahagia juga kan. Yes, betul. Nah, jadi dari keterangan itu, bagaimana cari titik poin? Cimonik bahagia, saudara-saudara Cimonik bahagia. Tengahnya apa? Ini kalau nggak di-break, susah. Nah, makanya saya kasih pertanyaan itu untuk membreak statement ini perlahan-lahan. Dia nggak instan kan. Karena kan udah kepercayaan lama. Nggak mungkin dong dalam waktu beberapa menit langsung hilang. Nggak mungkin. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasinya dari pertanyaan Cimonik adalah kita keluarin statement yang ada di pikiran kita, lalu kita cek predikatnya. Itu sumber masalah. Semua masalah manusia ada di predikat. Aduh, gue pusing nih. Predikatnya apa? Predikat tuh pusingnya itu ya. Iya. Semua masalah manusia pasti predikatnya tuh. Cek aja kalau nggak percaya. Sama ya, berarti gini ya. Aduh, gue pusing nih, jadi predikatnya pusing nih. Sekarang, aduh, gue kangen nih, jadi predikatnya kangen gitu. Iya, itu masalah, Ya? sumber masalah. Ya. Jadi ada tipsnya nih. Semua masalah manusia ada di predikat. Selesainya gimana? Dikupas bawang. Sedikit demi sedikit dikupas. Ya, walaupun berindangan air mata itu tetap harus dilakukan ya, saudara-saudara. Yes. Itu sih. Kupas bawang. Ini Iya. menarik nih ya, kata ini menarik. Benar-benar kalau ngupas bawang tuh kan bisa menangis kan kita. Iya. Sekalian ngebedah-bedah itu dia bongkar-bongkaran itu jadinya. Iya. Luar biasa. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau semua terpukau? Atau terpukul? Iya. Atau kebingungan. Ini antara dua, Dre. Terpukau dan terpukul. Iya. Sebetulnya kita betul-betul ketika mau menggali harta karun, menggali diri kita, betul. Kita jangan menggali di atas, kita harus menggalinya ke bawah ya, ke dalam. Kalau kita menggalinya ke atas terus, kita akhirnya sibuk nggak dapat apa-apa. Kita harus benar-benar tahu betul potensi kita di mana dan bisa pakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Adek, bisa nggak bagi kita nih tipsnya? Nah ini, jadi nanti teman-teman mungkin bisa kerjain di diary sendiri. Apa sih masalah yang terbesar yang sedang saya hadapi sekarang?
Nah, jika bisa membuat sistem untuk mengatasi masalah itu, kira-kira sistem pelayanan seperti apa yang akan saya buat? Terus, apa harapan saya yang belum terpenuhi sampai sekarang? Terus, apa yang saya inginkan sebenarnya? Berikutnya, bagaimana saya tahu saya benar-benar menginginkan itu? Nah, berikutnya, apa yang belum terpenuhi dari faktor yang saya inginkan? Berikutnya, ada nggak sisi lain yang bisa membuat saya puas atas faktor yang saya inginkan itu? Nah, berikutnya, apa yang terjadi jika sampai 12 bulan saya nggak melakukan apa-apa? Nah, berikutnya, apa yang harus terjadi supaya terjadi perubahan hidup dalam hidup saya? Nah, ini pertanyaan dari Presiden ICF, International Coaching Foundation, dan ini dari kesaksian beliau cukup banyak membantu orang. Jadi teman-teman nanti mungkin sehabis ini boleh dikerjain di diary-nya. Maksudnya gini, ini kan apa masalah terbesar yang Anda hadapi sekarang? Ini orang punya masalah, itu kan sebetulnya banyak. Tetapi mungkin dari prioritas dulu ya, atau Nah, gimana? ini ada kata-kata terbesar, alias yang paling berat. Halo? Ya. Ada kata-kata terbesar, Ci, alias yang kita anggap paling berat. Jadi misalnya ini untuk memperjelas, hanya untuk membantu, sekedar membantu teman-teman ya. Mungkin apa yang terbesar yang Anda hadapi sekarang, mungkin masalah keluarga misalnya ya, atau masalah keuangan, atau adalah yang lain mungkin masalah karir misalnya. Jadi itu mesti dipilih dulu ya, kira-kira gitu ya, Dre? Betul. Betul. Jadi setelah itu dipilih, baru kita bisa ambil. Jadi jangan diambil semua kali ya, Dre ya, untuk awal. Jadi diambil satu saja. By the way, ini sangat menarik, tapi ya terpaksa kita harus selesai di sini dulu ya. Memang ini menarik sekali bagaimana untuk menggali potensi diri di dalamnya diri kita, dan kita memang perlu usaha untuk itu. Sudah diberikan tipsnya oleh Pak Andre, nanti bisa dipraktekkan ya teman-teman. Hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang hari ini berkumpul. Terima kasih kepada Andre. Jangan bosan ya, Dre. Karena di sini kita semua betul-betul merasa terbantu dengan hadirnya seorang Andre yang bersedia berbagi untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat ya. Lebih membuka wawasan kita. Betul, Romo, betul. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Bye, Dre. Terima kasih semua. Salam sehat.